genapi dalam kehidupan kita. Amin. Sebab waktu minggu kemarin saya bagikan tentang, ingat saudara, statusmu adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah, yang berhak menerima warisan daripada Tuhan. Amin. Dan ada satu hal yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, saudara, bahwa Tuhan itu rindu setiap saudara mengalami sesuatu yang terus naik dalam kehidupanmu. Betul kan? Gak mungkin turun. Dan pada siang hari ini saya ingin bagikan satu hal yang saudara harus mulai mengerti, bahwa saudara perlu yang namanya naik level dalam Tuhan. Amin. Dan dikatakan dalam naik level ini bukan bicara naik level soal keuangan muto. Saya selalu mengingatkan yang terutama adalah kerohanian terlebih dahulu. Imanmu naik, maka gajimu naik. Kalau dalam kerja gitu ya. Dalam kerja jabatanmu naik, gaji naik. Sama dengan Tuhan. Kepercayaannya pun naik. Karena gini, tujuan Tuhan turun ke dalam dunia bukan supaya saudara kaya, top. Tapi tujuan yang utama Tuhan, yang selalu saya ingatkan, itu supaya saudara masuk surga. Hidup kekal. Ingat loh itu loh. Jadi saudara, kadang-kadang kalau kita punya mindset bahwa aduh kunaon yang orang can benghar. Saudara harus mulai buang dulu. Makanya saya ingin bagikan tentang naik level. Level kerohanianmu harus naik. Amin. Saya seringkali mengingatkan, ingat saudara, kalau saudara umur 5 tahun mungkin gak disuruh dagang. Oh, buka toko, mau mungkin, betul. Ayo jaga tokonya. Umur 5 tahun, ditipu batur pasti. Bener gak? Dikasihin aja barangnya, dibayar itu. Bangkrut sih. Sama dengan kerohanian. Tuhan pun sama, ingin saudara naik level dulu. Saudara pun imannya naik supaya saudara nggak terlewat untuk masuk surga. Itu loh. Saudara harus punya dulu, klik dulu di situ saudara. Karena banyak orang yang punya konsep yang salah dalam mengikut Tuhan. Seolah-olah bahwa mengikut Tuhan tuh pasti diberkati. Diberkatinya yang mana dulu saudara? Terutama kerohanianmu dulu harus naik. Baru berkat itu mengikuti kita. Makanya firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu hadirat Tuhan, kerajaan Allah, keinginan Tuhan. Sampai Tuhan menguasaimu, maka cuan diberi. Kita hidup bebas di dunia bukan, supaya masuk dalam rancangan Tuhan. Makanya kena proses terus. Kalau orang yang hidupnya masih kena error tujuannya, betul. Proses doi. Lu jadi anak Tuhan tetengena. Diproses segala temenang. Nggak kita duitnya, wae. Betul. Ini loh. Ternyata kalau saudara baca Galatia 1:15, memilih, arti kata memilih itu dipisahkan dan untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Dan dikatakan dalam rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Next slide. Dikatakan bahwa dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku, rancangan Tuhan, bukanlah apa yang saudara rancangkan. Ingat, rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Yang dari Tuhan. Kejadian 37 ayat 5 dikatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yang pertama, Yusuf dapat mimpi. Saudara perlu dapat mimpi dari Tuhan supaya saudara naik level. Carinya gimana? Dekat sama Tuhan. Tuhan kasih mimpi apa bagi engkau? Saya dulu pernah punya mimpi loh. Sama seperti Yusuf. Yusuf begitu dapat mimpi, dapat langsung naik level enggak? Langsung jadi penguasa enggak loh. Begitu dia dapat mimpi, dikatakan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi. Begitu dapat mimpi dari Tuhan, sekelilingnya jadi masalah. Kadang-kadang kita gitu ya.
Begitu si Kiom, saya juga dapat mimpi saudara. Waktu itu saya dapat mimpi tahun 2016 kalau nggak salah, 2015, 2016. Begitu saya dapat mimpi, waduh Tuhan kasih rumah yang gede. Saya bilang ke istri saya, kita dapat rumah yang gede, keren, bagus, di atasnya bisa buat tidur-tiduran, di bawahnya ruang keluarga. Aduh enakan pisan. Begitu mimpi saudara, gak lama kemudian rumah kudu dijual yang bayar hutang. Bangkrut saudara. Masalah. Betul. Tapi saya pegang mimpinya loh. Saya percaya bahwa mimpi itu pasti terjadi. Amin. Seperti di sini saudara. Saya tuh punya mimpi di hari lagi. Pada waktu pandemi kemarin, waktu saya kemarin di Yellow, saya melihat bahwa di jam ketiga itu udah sampai keluar, sampai gak masuk saudara. Saya tuh coba punya mimpi, Tuhan, saya rindu di hari lagi Tuhan. Tapi gak mungkin. Kenapa mahal? Paniko ngelihat harga, yang penting penuaian. Amin. Saudara menjadi penuai-penuai kudu pinuh deh, nanti kita buka terus di sana yang gede. Amin. Janji 4.000 jiwa. Saya mimpi 4.000 jiwa, mungkin lebih lewat saudara. Karena Tuhan punya rancangan bagi saudara tadi. Rancangan itu rancangan supaya saudara masuk dalam rancangan Tuhan, dipilih, dipisahkan menjadi orang berbeda. Nah ini saudara, jadi perlu punya mimpi. Sama dengan Yusuf. Begitu Yusuf punya mimpi malah dibuang ke sumur, malah dijual. Kadang-kadang pun kita demikian saudara. Mungkin saudara punya mimpi yang dari Tuhan, ingat, bukan mimpi emosi yang dari pribadi. Yang saudara sudah intim sama Tuhan, dapatkan sesuatu penglihatan. Tahu-tahu saudara malah kebalikannya terjadi. Tapi harus punya mimpi itu dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa naik level saudara? Saudara perlu disertai Tuhan seperti Yusuf. Makanya semuanya akan berhasil. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan akibatnya saudara, semua harta kekayaan dipercayakan kepada Yusuf oleh Potifar. Kenapa sih Yusuf bisa disertai Tuhan saudara? Ternyata dia itu punya mental yang baik. Dia melakukan segala sesuatunya to the best. Gak asal-asalan. Karena dia melakukannya seperti kepada Tuhan. Dalam Kolose 3:23 yang menjadi acuan saya saudara, dalam setiap pelayanan hidup saya tuh saya cuma punya pegang ini, Kolose 3:23-24. Karena gak bisa ditayangkan, saya bacakan. Dikatakan apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu perbuat. Ini prinsip Yusuf saudara. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, apapun yang kamu perbuat di tempat gawe, apapun yang kamu perbuat, buat untuk Tuhan. Beda gak kualitasnya kalau buat Tuhan? Atau asal-asalan? Pasti the best. Betul. Walaupun gak dilihat bos, karena gue melakukan untuk Tuhan, pasti tetap the best buat Tuhan. Amin. Ini penting loh. Makanya Yusuf kenapa bisa naik level, bisa dipercaya terus. Masuk penjara, jadi asisten kepala penjara. Akhirnya dia jadi asistennya Firaun. Kenapa sih kita naik level? Tetap percaya dalam kehidupanmu ada. Tetap percaya akan rencana Tuhan. Apapun keadaanmu. Dikatakan ini Kejadian 50:20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau melihat di situ saudara, ini saudara-saudaranya Yusuf yang pernah menjual Yusuf. Dan pada akhirnya mereka ditolong Yusuf. Karena terjadi kelaparan di Israel. Datang ke Mesir. Yusuf menjadi penguasa tangan kanan Firaun. 3 hal yang Tuhan ingatkan. Bagaimana supaya saudara naik level? Yang pertama, saudara kudu dapat mimpi dari Tuhan. Apa? Ya. Yang kedua, hidup to the best. Disertai Tuhan. Lakukan. Tetap melakukan yang baik.
seperti kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, ingat apapun keadaanmu, ingat bahwa tetap percaya bahwa saudara ada dalam rencana Tuhan. Amin. Jangan nyalahin orang lain. Maka saudara akan naik level dan berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. God bless you. Happy Sunday.